Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatku Reza dari kelas 1 PAID Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor NIM 234 110 402 174. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kalam adalah kata benda umum tentang perkataan sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara berturut-turut hingga pesan-pesan itu jelas maksudnya. Jadi, kalam menurut bahasa di sini adalah kata benda umum tentang perkataan yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan. Sedangkan menurut istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, hingga Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akan kerasulannya. Dari pengertian ilmu kalam itu sendiri menurut istilah, ini yang menjadikan mengapa ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid, karena di dalamnya ilmu kalam juga membahas mengenai ketuhanan atau mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebab-penyebabnya. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memerintah setelah pemerintahan dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Beliau meninggal secara tragis. Pada suatu hari terjadi fitnah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Fitnah ini disebabkan oleh seorang lelaki Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, padahal ia membenci ajaran Islam dan kaum muslimin. Lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah itu menyebar berita bohong tentang Utsman bin Affan yang telah mengubah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan dituduh telah berbuat zalim dengan mengangkat pemimpin-pemimpin dari keluarganya serta memecat gubernur yang telah ditunjuk pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Padahal kebijakan itu dibuat oleh Utsman bin Affan karena kondisi negara yang kurang stabil sebagai konsekuensi pemerintahan transisi, sehingga memerlukan solidaritas dan kepatuhan pejabat pemerintahan di semua tingkatan. Hal ini lantas menimbulkan kekacauan. Para pemberontak yang terpengaruh dengan fitnah tersebut, mereka datang ke rumah Utsman bin Affan dan mengepungnya. Para pemberontak ini berasal dari masyarakat yang merasa kecewa dan tidak puas terhadap kebijakan nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada saat pengepungan itu, Utsman bin Affan dilarang makan dan minum. Padahal sebelumnya ialah yang memberi makan dan minum kaum muslimin dengan hartanya. Pengepungan pada Utsman bin Affan berlangsung selama 40 hari. Walau begitu, Utsman bin Affan tetap sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk menghadapi fitnah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata, "Malam ini engkau akan berbuka puasa bersama kami." Keesokan harinya, Utsman bin Affan pun berpuasa. Ia membaca mushaf Al-Quran dengan khusyuk, hingga akhirnya para pemberontak berhasil menyusup masuk ke rumahnya. Alih-alih menghentikan massa yang menerobos, Utsman bin Affan tetap membaca Al-Quran.
Ini yang menyebabkan seseorang memukul Utsman bin Affan hingga terjatuh dan menikam beliau hingga wafat. Penyebab-penyebab dari terbunuhnya Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya banyak menunjuk kerabat dekatnya sebagai pembantu-pembantunya. Bahkan pada akhir masa jabatan roda pemerintahannya banyak dikendalikan oleh kerabatnya. Selain itu juga memberikan bagian besar harta dari Baitul Mal kepada mereka. Ini menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, khususnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijakan nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang berujung pada pemberontakan, dan akhir dari pemberontakan adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Khawarij. Sejarah terbentuknya dari Khawarij ini adalah persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berujung pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr al-Ash, yaitu utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim, sungguh pun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa persoalan yang terjadi saat itu tidak dapat diputuskan melalui tahkim. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali pada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. La hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah, atau la hukma illa Allah, tidak ada pengantara selain Allah, menjadi semboyan mereka. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah. Oleh karena itu, mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka yang meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib terkenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Khawarij memiliki doktrin-doktrin pokok. Berikut adalah pokok-pokok dari doktrin Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Ketiga, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Keempat, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Kelima, khalifah sebelum Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman bin Affan dianggap telah menyeleweng. Yang keenam, Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase, ia dianggap menyeleweng. Ketujuh, Muawiyah dan Amr bin al-As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Kedelapan, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Kesembilan, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Kesepuluh, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. 11, seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Ke-12, adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga, sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Ke-13, amar ma'ruf nahi mungkar. Ke-14, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. 15, Al-Quran adalah makhluk. Dan yang ke-16 atau yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Itulah tadi doktrin-doktrin pokok dari Khawarij.
Selanjutnya yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman yang dianut oleh faham Qadariyah dan Jabariyah beserta ayat yang dijadikan landasan oleh kedua faham tersebut. Yang pertama adalah aliran Qadariyah. Pada aliran ini menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya dan berhak memperoleh hukuman atas kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Contoh ayat yang dijadikan landasan oleh faham Qadariyah adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh sederhana dari pemahaman faham Qadariyah adalah jika seseorang ingin menjadi pintar, maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dia akan menjadi orang yang pintar. Selanjutnya yang kedua adalah aliran Jabariyah. Aliran ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, apabila seseorang mencuri, perbuatan itu bukan terjadi atas kehendaknya sendiri, melainkan timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Contoh ayat yang dijadikan landasan oleh faham Jabariyah adalah surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi, Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Artinya, dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Contoh sederhana dari pemahaman faham aliran Jabariyah yaitu adalah kepintaran seseorang itu sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Tuhan. Ini tentu berbanding terbalik dengan pemikiran dari aliran Qadariyah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atta Al-Makhzumi Al-Huzal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa Muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini, dikarenakan perselisihan tersebut antar murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan sekian banyak sektenya. Kemudian para petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj al-kalam yang berorientasi pada akal dan mencampakkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah tadi adalah sejarah terbentuknya dari aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah memiliki dasar doktrin yang disebut dengan Al-Usul Al-Khamsah atau 5 ajaran dasar doktrin Mu'tazilah.
Berikut adalah dasar doktrin-doktrin Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid atau pengesaan Tuhan. Yang kedua, al-adl atau keadilan Tuhan. Yang ketiga, al-wa'd, al-wa'id atau janji dan ancaman Tuhan. Yang keempat, al-manzilah bain al-manziltain atau posisi di antara dua posisi. Yang terakhir atau yang kelima adalah al-amr bil al-ma'ruf wa an-nahi an al-munkar atau menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah tadi dasar-dasar dari doktrin Mu'tazilah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jika di dalam video ini terdapat sekali banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.